Halo adik-adik semua yang di rumah dan yang ada di TK Gangga Kumara. Baik, hari ini dan kali ini kakak Pase bersama adik-adik di TK atau PAUD Gangga Kumara akan menggambar dan mewarnai binatang yang ada di dalam air. Nah, jadi adik-adik di rumah dan di PAUD Gangga Kumara pasti sudah tahu binatang yang ada di dalam air itu binatang apa saja ya? Tentunya yang pertama pasti ada ikan ya. Baik, kali ini adik-adik yang di rumah dan di PAUD Gangga Kumara tentunya bersama kakak Pase kali ini akan menggambar binatang yang ada di dalam air yang itu ikan tentunya. Yang salah satunya ada yang namanya ikan kembung ya. Adik-adik semuanya pasti sudah tahu kalau ikan kembung itu bentuknya bulat ya. Jadi bentuknya bulat. Tentunya kali ini kita akan menggambar ikan kembung dengan bentuk bulat menggunakan spidol bersama TK PAUD Gangga Kumara. Nah, tapi untuk adik-adik di rumah, jika tidak ada spidol, bisa menggunakan pensil yang ditemani oleh penghapus ya. Nah, jadi kita lanjut dulu untuk gambar kali ini yaitu menggunakan spidol untuk gambar binatang atau ikan yang ada di dalam laut yaitu ikan kembung. Baik adik-adik semuanya yang ada di TK Gangga Kumara, silakan dibuka spidolnya. Kita akan mulai dengan bentuk lingkaran ya. Jadi seperti apa kita lihat di kertasnya Kak Pase dengan bentuk lingkarannya ya. Bisa diperhatikan. Oke. Kita akan lanjut lagi dengan bentuk garis berdiri seperti ini adik-adik. Perhatikan. Garis berdiri untuk memotong dari bagian lingkaran yang sudah dibuat tadi. Nah, ini jadi bagian kepalanya di sini. Jadi tentunya kakak Pase akan menambahkan matanya. Nah, jadi kakak Pase buat satu bentuknya. Jadi seperti ini. Oke, dia tampak samping terlihat. Yang diisi oleh anak-anak adalah bagian mulutnya. Yang pertama mulut ikannya yang gampang saja. Kita buat mulutnya senyum seperti ini ya. Oke, ini untuk bagian ikan kembungnya. Atas seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tambahkan garis lengkung seperti ini. Tuh, jadi seperti ini. Iya, dan sisi bawahnya. Oke, ini gambar yang sederhana sekali. Kemudian tadi seperti kakak Pase bilang, sirip ekornya. Nah, tuh, jadi seperti ini kakak Pase akan tambah. Tuh, jadi seperti kakak Pase bilang, polanya sama. Oh iya, untuk pola mulut kita buat bervariasi ya. Ada yang senyum, juga ada yang terbuka. Iya, atau tertutup ya. Jadi ini terbuka juga boleh. Iya, silakan adik-adik. Tuh, seperti ini ya. Oke, kalau kakak Pasenya menambahkan lagi 2. Nah, adik-adik di rumah dan di Gangga Kumara bisa menambahkan lagi 3, boleh lagi 4 ya. Mungkin ukurannya ada yang lebih kecil. Nah, seperti kakak Pase ini. Kita buat biar bervariasi ukurannya ya, supaya berbeda-beda ukurannya ya. Oke, ini dia. Sekarang kita akan melanjutkan bagian dari suasana di dalam air ya. Kita akan coba suasana di dalam airnya. Kakak Pase akan buat. Kemudian ada yang sedang ukurannya atau lebih kecil dari yang sebelumnya. Tambahkan lengkung-lengkung lagi. Nah, kakak Pase akan coba dari bagian lengkung yang nomor 2 dari depan. Kita tarik dulu garisnya ke atas untuk membuat tajam atau segitiganya memanjang ke atas adik-adik ya. Kemudian adik-adik tarik lagi. Jangan lupa tajamnya ke atas adik-adik ya.
Tuh, kemudian ada yang lebih pendek, jadi ukurannya adik-adik di rumah dan yang kali ini ada di Gangga Kumara bisa diatur ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek ukurannya. Mungkin ada yang lebih lebar. Bisa ya, tuh jadi seperti ini. Nah, jadi ini tanaman yang di laut, di dalam airnya. Jadi seperti ini nanti jadinya. Atur jaraknya juga bisa. Baik adik-adik sekalian yang ada di rumah ataupun di Gangga Kumara. Kali ini kita di sini bersama Kakak Pase mewarnai ikannya, ikan kembungnya menggunakan oil pastel atau krayon ya. Jadi adik-adik di rumah boleh menggunakan warna atau alat warna yang berbeda. Bisa pensil warna, bisa cat air, ataupun spidol warna, ataupun warna yang lain. Ya, tapi kali ini Kakak Pase bersama adik-adik di Gangga Kumara akan mewarnai ikan kembungnya menggunakan krayon ya. Oke, bagaimana? Sudah siap kita warnai ya? Oke, baik. Jadi Kakak Pase akan mulai dari warna ikannya ya. Karena kita mulai dari objek ikannya, gambarnya kita akan warnai dari ikannya. Oke, yang pertama silahkan kita mulai dari warna yang jingga dulu. Oke, Kakak Pase akan ambil dengan warna yang jingga dulu. Tentunya adik-adik di rumah dan di TK Gangga Kumara untuk mewarnai, kita warnai full jingga nanti tentunya yang ada di pinggir-pinggirnya dulu. Nah, jadi seperti ini. Pinggir-pinggir itu artinya garis-garis yang tadi digambar itu kita warnai lagi. Ya, yang rata adik-adik ya. Baik, berikutnya Kakak Pase akan lanjut untuk mencampur warna jingganya dengan warna kuning yang Kakak Pase pakai. Oke, sisinya karena menggunakan alat krayon, jadi warna kuning dengan warna orange-nya harus diputer-puter ini ya, warna kuningnya supaya tercampur rata untuk krayonnya. Kakak Pase akan sisakan untuk warna putih karena nanti ada campuran warna yang ketiga nanti ya. Oke. Nah, jadi sisa warna yang kosong ini Kakak Pase akan campur dengan warna yang ketiga, adik-adik ya. Tuh, yaitu warna ketiganya Kakak Pase gunakan warna yang lebih terang dari kuning, yaitu warna krem ya. Tuh, warna yang lebih terang dari kuning krem. Jadi seperti ini. Langsung saja ditebalkan atau dipenuhi langsung. Supaya tidak sampai terlihat lagi bagian kertasnya ya. Dipenuhi dengan warna kremnya. Oke, ini jadi seperti ini terlihat untuk bagian ikannya ya adik-adik ya. Baik, sekarang kita akan coba nanti kalau sudah selesai seperti ini untuk menghias ya. Jadi adik-adik di rumah setelah proses sketsa dan yang kedua kita mewarnai seperti ini, ada yang ketiga juga bisa yang namanya proses menghias. Nah, jadi Kakak Pase menghiasnya ini menggunakan krayon warna coklat. Jadi kalau adik-adik di rumah punya warna coklat, cari coklat yang paling tua ya. Tuh, ataupun adik-adik yang ada di TK Gangga Kumara, ambil coklat yang paling tua karena ini ikan kembung, jadi kita akan buat sisi badannya itu ada tajam-tajam atau seperti duri-duri seperti ini ya. Tuh, kalau adik-adik bisa perhatikan, nah jadi ada duri-duri seperti ini. Ikan kembung itu ketika dia melindungi dirinya dari pemangsa atau hewan yang lain yang ada di dalam air, dia akan mengeluarkan durinya seperti ini. Kembung dia, membengkakkan diri dia seperti ini. Tuh, ini juga. Kemudian
untuk sisi bagian siripnya bisa dihias garis-garis seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Oke ya. Jadi bisa menghias seperti ini. Bagaimana adik-adik di TK Gangga Kumara, bisa semua? Bisa, gampang ya. Baik, jadi silakan kita akan lanjut lagi warnanya sampai selesai ya untuk ikan kembungnya. Oke, jadi untuk bagian mulutnya ada yang terbuka. Untuk kakak Pasa tadi buat terbuka. Jadi ini tolong ditambahkan juga, diingat diisi warna. Rongga mulut dari ikannya terlihat warna merah dicampur dengan warna pink ya, atau merah muda ya, karena dia ada satu sisi yang terbuka ya. Sisanya sama ya. Jadi dari awal kita sudah mewarnai dengan jingga, kuning dan krem. Kemudian dihias dengan duri-durinya dengan karyon warna coklat ya. Tuh, coklat yang paling tua ditekan. Jadi tekniknya seperti ini, ditekan-tekan. Kemudian sisi bagian siripnya tinggal ditambah garis-garis seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Iya, oke. Jadi seperti ini jadinya ikan kembungnya ya. Nah, jadi setelah itu adik-adik di rumah dan yang di Gangga Kumara bisa lanjut untuk bagian warna karangnya atau batunya ataupun warna tanamannya ya. Oke, kakak Pasa akan lanjut di bagian batunya ya, karangnya. Jadi kakak Pasa di sini menggunakan warna coklat untuk awalnya. Jadi adik-adik pun di sini bisa ikut warna coklat ataupun menggunakan warna yang lain ya. Untuk bagian warna batu ya. Jadi karena coklat, jadi kakak Pasa akan campur menggunakan warna emas di sini. Nah,
Nah, ada warna emas atau coklat mudanya ya. Oke, kemudian ada warna krem. Nah, baik adik-adik sekalian semuanya yang ada di rumah ataupun yang ada di TK Gangga Kumara, tadi kita sudah menghias ya, setelah digambar, diwarnai dan dihias untuk bagian gambar ikan kembungnya. Kemudian di bagian batunya juga adik-adik bisa menghias kembali ya semuanya ya, menggunakan warna hitam. Kita buat seperti ini ya, coba lihat. Mungkin ada lubang-lubangnya. Tuh, ini kakak Pasa buat ada lubang-lubangnya. Ataupun ada garis-garis seperti ini. Tuh, jadi untuk memperindah lagi bagian batunya, karakter batunya supaya terlihat. Nah, ini lubang-lubang untuk binatang laut yang lebih kecil-kecil ya, untuk bersembunyi di dalam bebatuan dari dasar airnya ya. Tuh, jadi seperti ini bisa dilihat ya, bagian batunya untuk hiasannya. Kemudian ada garis-garisnya juga, bulat-bulatnya atau lingkaran. Oke, jadi seperti ini jadinya. Setelah dihias bisa dilihat adik-adik ya. Kemudian bisa adik-adik lanjut kembali untuk warna tanamannya ya, tanaman airnya. Di sini kakak Pasa akan menggunakan warna hijau ya. Jadi adik-adik di sekolah Gangga Kumara, TK Gangga Kumara juga bisa menggunakan hijau ataupun warna yang berbeda ya. Warna yang berbeda untuk tanaman airnya. Nah, jadi untuk polanya kakak akan buat seperti ini. Dari warna hijau tua dulu paling bawah. Kemudian di tengah-tengahnya hijau yang lebih muda. Kemudian selanjutnya warna kuning. Nah, jadi warnanya bertumpuk seperti ini ya. Silakan diselesaikan semua dengan pola warna yang sama. Baik adik-adik, jadi kakak Pase di sini tinggal menyelesaikan warna gelembung dan warna dasarnya tentunya menggunakan warna biru ya, karena di dalam air ya, jadi kita akan gunakan biru nanti. Setelah selesai adik-adik di Gangga Kumara mau warnai gelembung-gelembung yang adik-adik buat tadi ya, menggunakan warna krem tentunya. Nih, jadi nanti kremnya seperti ini, sisi-sisi pinggirnya yang akan dicampur dengan krayon putih ya, atau warna putihnya langsung. Jadi warna airnya kali ini kita tidak penuhi warnanya ya. Kita akan buat warna airnya, kita kreasikan sekarang adik-adik sekalian ya. Kita kreasikan dengan bentuk garis-garis bergelombang ya. Jadi seperti ini.
Nah, jadi kakak pasang mulai dari warna biru tua ini. Tuh, jadi seperti ini bisa dilihat garis-garisnya. Tuh, pelan-pelan bergelombang. Tuh, jadi silahkan mengenai dari ikan kembung yang sudah dibuat ya. Tuh, jadi karakter airnya nanti seperti ini. Untuk warna airnya dimulai dari yang warna biru yang paling tua. Nah, jadi seperti ini adik-adik ya. Tuh, jadi karena air itu sebetulnya warnanya bening ya. Kalau di dalam air, terutama di air lautnya itu ketika masuk ke dalam air, airnya bening warnanya. Nah, jadi kita tidak penuhi dulu dengan warna biru. Jadi hanya garis-garis bayangan seperti ini ya. Tuh. Iya. Jadi seperti inilah gambar yang sudah jadi ya ketika sudah diwarnai untuk ikan kembungnya ya. Bagaimana? Adik-adik sudah selesai? Sudah. Oke. Adik-adik yang ada di rumah ataupun di TK Gangga Kumara, hari ini adik-adik di TK Gangga Kumara bersama kakak Pase sudah selesai loh menggambar dan mewarnai ikan kembung. Oh iya, tadi ada namanya menghias ya. Setelah digambar dan diwarnai, kemudian ada caranya menghias. Menghiasnya yaitu memberi hiasan di atas warna yang sudah diwarnai. Tadi ikan kembungnya dihias menggunakan bentuk tajam-tajam atau pola runcing-runcing ya di atas warna ikan kembungnya. Kemudian batu karangnya juga dihias dengan lubang-lubang atau bulat-bulat menggunakan krayon hitam. Nah, jadi adik-adik yang di rumah juga bisa mencoba ya. Nanti setelah diwarnai juga gambar tersebut juga bisa dihias ya. Nah, jadi seperti inilah hasil-hasilnya, bagus-bagus sekali ya. Tuh, perhatikan. Jadi dari adik-adik di TK Gangga Kumara bagus-bagus sekali hasilnya ya. Nah, jadi kali ini sekian dulu menggambar dan mewarnainya beserta adik-adik yang ada di TK Gangga Kumara, ibu guru yang ada di TK Gangga Kumara bersama kakak Pase. Hasilnya sudah bagus-bagus. Nanti bisa dicoba juga untuk adik-adik yang ada di rumah ya. Baik, kali ini karena sudah selesai menggambar dan mewarnai dan hasilnya bagus, kita ucapkan dadah dulu kepada teman-teman semuanya. Dadah!